Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'itir rusuli, salawatu wassalamu alaihim ilal mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'iddin wa biddalailil qat'iyyati rawadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Terakhir sampai hadis ketiga. Nah, sebelum kita lanjut, akmal, apa inti hadis pertama? Apa inti hadis pertama? Setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap amal tergantung. Jika niatnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila dia berhijrah, apabila dia niatnya untuk perempuan atau dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia tuju itu. Ya, berarti dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kedua, sini Faris, harusnya Abidin lah sini. Faris nggak ada kan? Abidin apa Din? Inti hadis kedua. Yang pertama, adab menuntut ilmu. Apa adabnya? Apa adab menuntut ilmu? Satu, rapi, ya enggak? Kemarin bahas rapi enggak? Siapa yang mencontohkan rapi? Nah, langsung malaikat Jibril. Rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ni la yura alaihi atharus safari. Jadi rapi, enggak berudulan ya. Enggak berudulan. Pakai peci tentunya ya. Kemudian apa lagi? Hadis 2 menjelaskan tentang Islam, ya, Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ihsan. Yang keempat tentang hari kiamat. Yang kelima tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis ketiga, Sa'ad. Apa hadis 3? Rukun Islam ada ada 5. Apa maksudnya? Pertama itu syahadat. Kalau tidak syahadat itu pondasi awal syahadat itu. Ya, syahadat. Kemudian kedua, sholat. Sholat ya berkaitan. Nah, seakan bangunan ada tiang-tiang. Misalnya tiangnya 5. Kalau tiang gugur 1 berarti hancur nggak bangunannya? Hancur. Seakan-akan Islam itu ada tiangnya ada 5. Ataupun pondasinya rumahnya ini ada tembok namanya. Kalau salah satunya hilang berarti Islamnya nggak sempurna, ataupun gugur Islamnya, hancur Islamnya. Dia ngaku Islam tapi dia nggak mau syahadat. Dia syahadat tapi Tuhannya bukan Allah. Misalnya Tuhannya pohon, atau Tuhannya Nyi Roro Kidul misalnya. Dia asyhadu an la ilaha illa Nyi Roro Kidul. Bukan illallah ya. Kemudian dia mengaku Allah itu Tuhan, sudah satu. Tapi dia syahadatnya yang kedua salah, ataupun dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka syahadatnya tidak sah. Ketika syahadat tidak sah, maka Islamnya juga seperti itu. Dan kedua apa? Sholat juga. Kemudian zakat. Orang ngaku Islam
tapi dia tidak mau zakat padahal dia sudah sudah wajib zakat. Kemudian haji, bahkan dia mengingkari adanya haji. Haji itu apa misalnya? Kemudian puasa Ramadan, dia tidak mau puasa. Tidak mau puasa mungkin ada dua alasan, tetap ada ada tafsirnya ya. Dia tidak maunya karena tidak kuat, ataupun dia tidak maunya karena ada uzur, maka dia tidak mau puasa, itu belum jatuh. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwa puasa itu bukan kewajiban, dia nggak mau mengingkari kewajiban puasa, maka salah satu rukunnya gugur, maka Islamnya pun juga tidak komplit. Selanjutnya hadis keempat, al hadisur rabi', iqra, tafadhal Mas Abidin. Enggak ada minum-minum apa bal gitu? Kopi, air putih bal, air putih. Wallahi jazakumullah. Fayasbiku alaihi kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah jannati Rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti muttafaqun alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim berarti muttafaqun alaihi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al hadis rabi', hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu darinya, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, haddasa menceritakan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia Rasul, as-sadiqu, orang yang jujur, al-masduqu, yang dipercaya. Atau as-sadiqu, orang yang benar, dan al-masduq, yang dibenarkan. Apa perkataannya? Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah satu di antara kalian,
Yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi di perut ibunya arba'ina yauman 40 hari nutfatan nutfah summa yakunu kemudian menjadi alaqatan alaqah segumpal darah misla dzalika seperti itu ai 40 hari arba'ina yaum summa kemudian yakunu menjadi mudghatan segumpal daging atau mudghah misla dzalika seperti itu juga 40 hari summa kemudian yursalu diutus siapa al-malaku malaikat fayanfukhu maka meniup siapa malaikat fihi padanya ar-ruha akan ruh atau nyawa wa yu'maru dan diperintahkan atau ditetapkan bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat atau 4 ketetapan bikatbi dengan penulisan dengan ketetapan rizkihi rezekinya wa ajalihi dan ajalnya wa amalihi dan amalnya wa syaqiyun dan celaka au sa'idun atau bahagia fa wallah maka demi Allah la ilaha ghairuh tidak ada Tuhan selainnya inna ahadakum sesungguhnya salah satu di antara kalian la ya'malu sungguh akan beramal bi amali ahlil jannati dengan amalannya ahlinya jannah hatta sehingga ma yakunu tidak ada bainahu wa bainaha bainahu di antaranya ahadakum wa bainaha dan diantaranya jannah illa dhira'un kecuali satu hasta dhira'un satu hasta fayasbiqu maka mendahului alaihi atasnya alkitabu ketetapan atau catatan fayamalu maka dia beramal bi amali ahlin nar dengan amalannya penduduknya neraka fayadkhulu maka masuk siapa dia ha akan dia annar wa inna dan sesungguhnya ahadakum salah satu di antara kalian la ya'malu sungguh akan beramal atau dia beramal bi amali ahlin nar dengan amalannya penduduk neraka hatta sehingga ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu maka mendahului alaihi atasnya alkitabu kitab fayamalu maka beramal siapa dia bi amali ahlil jannah dengan amalannya penduduknya jannah fayadkhulu maka masuk siapa dia ha akan dia jannah rawahul Bukhari wa Muslim ketika diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim berarti hadisnya sahih. Nah hadis ini ada dua inti. Yang pertama tentang penciptaan manusia, khalqal adami. Yang kedua tentang takdir. Tentang apa takdir? Di sini Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan hadis ini, beliau memakai kata as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Benar ucapannya dan dibenarkan, maksudnya apa yang dia ucapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-shadiqu memang gawannya gitu. Dia memang orangnya jujur. Kemudian al-masduq yang dibenarkan, maksudnya setiap ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Arab dulu menjuluki beliau adalah Al-Amin, orang terpercaya. Maksudnya terpercaya itu nggak pernah ngapusi, nggak pernah
ngapusi. Misalnya di antara kita ada yang belas nggak pernah ngapusi, maka teman-temannya bilang dia kalau ngomong mesti bener, dia kalau ngomong mesti bener. Seperti di dalam hadis yang lain, ketika seseorang dia selalu jujur sampai ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia shadiq, orang yang jujur. Jadi setiap dia ngomong mesti jujur. Ada pula orang yang tiap harinya senengnya ngapusi, bohong, sukanya bohong, sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap dia ngomong pokoknya bohong. Bahkan kita sebagai manusia juga begitu. Kalau teman kita sukanya bohong, dia ngomong mesti langsung bohong, mesti bohong, walaupun omongannya benar. Tapi karena kebiasaannya jadi dia dianggapnya bohong. Wa huwa as-sadiqul masduq. Kenapa Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan as-sadiqul masduq? Karena nanti yang dibahas adalah sesuatu yang gaib. Di zaman itu nggak ada yang tahu, sesuatu yang gaib. Jadi beliau ingin menekankan bahwa nanti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar, karena beliau itu as-sadiqul masduq, sebagai penguatan saja. Apa perkataan Nabi SAW sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan as-sadiqul masduq? Ini benar, nyata benarnya. Yang pertama tentang penciptaan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Bahwa rahim itu bermulanya dia pencampuran nutfah antara punya laki-laki dan perempuan itu selama 40 hari. Arba'ina yauman, 40 hari. Sehingga setelah itu baru proses menjadi alaqah, segumpal darah. Baru sebagai segumpal darah. Setelah segumpal darah 40 hari lagi menjadi segumpal daging, sudah nanti mulai berbentuk. Nah, ini dibuktikan di penelitian sekarang sudah ada USG. Kalau 40 hari pertama belum kelihatan, 40 hari kedua berarti 2 bulan ya, 40 hari berikutnya itu sudah 4 bulan, sudah 4 bulan kan, 30, 4 bulan sudah berbentuk anaknya, sudah bisa dilihat, oh ini laki-laki atau perempuan. Nah, 40 hari yang pertama, kemudian 40 hari yang kedua alaqah. Nah, ini sebagai faedah juga hukum ketika seseorang perempuan dia saqatat atau gugur janinnya itu sudah berumur alaqah, maka ada hukum-hukum yang disebutkan nanti di fikih. Ini pembahasan di fikih. Kemudian ketika sudah keluar menjadi mudghah, maka ada hukumnya. Itu sebagai faedahnya. Kemudian setelah menjadi mudghah, Allah Subhanahu wa taala yursalul malaku, mengutus malaikat yang tugasnya meniup ruh, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiuplah. Maksudnya sudah masuk di mudghah ini nyawanya sudah ada. Nyawanya sudah ada. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika sudah mudghah habis itu ternyata keguguran, maka ketika dia masa iddah, maka iddahnya selesai ketika lahiran itu, karena sudah dianggap sudah adanya nyawanya. Nah, ketika itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 hal ketika ditiup itu. Yang pertama rezekinya. Dia ditetapkan rezekinya, sudah ditulis. Nanti rezekinya 100 juta. Jadi kalau sudah 100 juta ada wafat, mati. Yang kedua, ajalihi, ajalnya. Matinya kapan? Matinya ketika apa? Matinya ketika apa? Sudah ditetapkan juga. Wa amalihi, dan amalannya, kelakuannya. Oh, ini kalau nanti lahir nanti pecicilan. Nanti kemudian kalau lahir anteng atau kalem.
Kan ada orang yang gawan lahirnya itu kalem, jadi kalau diganggu ya. Tapi ada juga yang gawan lahirnya itu kalau diganggu langsung balas. Ataupun ada orang yang lisannya sudah dari kecil itu kalem, jadi omongannya itu lemah lembut walaupun laki-laki. Ada juga yang nyosor pokoknya apapun diomongkan ya, ada. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia itu celaka ataupun bahagia. Maksudnya syaqi ini ahli nar atau ahli jannah, sa'id ahli jannah. Seperti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Yahya ibni Zakaria. Allah menciptakan Yahya dan Yahya anaknya Zakaria fi batni ummihi mu'minan, di perut ibunya itu sudah mukmin. Wa khalaqa fir'auna fi batni ummihi kafiran, dan Allah menciptakan Fir'aun itu sudah dari perutnya sana itu sudah kafir. Apa sudah kafir? Rawahu Tabrani. Begitu juga hadis yang lain, as-sa'id man sa'ida fi batni ummi. Orang bahagia itu sudah bahagia di dalam perut ibunya, sudah ditetapkan di perut ibunya itu nanti kaya raya, Kemudian wasyaqi man syaqiya fi batni ummi. Orang yang celaka, penduduk neraka itu sudah ditetapkan ketika di dalam perut ibunya. Nah, ini ketika kita mendengar ini, apakah kita harus tawakal saja? Apakah kita harus tawakal? Nah, di dalam hadis ini tidak menjadi tidak menjadi ketetapan bahwa dia kekal di neraka. Tidak. Dia kekal ataupun tidak kekal di neraka itu tergantung amal ibadahnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Ini nanti jam 11 ini Mas Iqbal dikasih Allah pilihan, ketetapannya itu ada dua, antara tidur ataupun begadang. Ada dua pilihan. Allah Ta'ala menetapkan kalau dia milih begadang, itu berarti nanti dia paginya halakonya ngantuk. Ketika dia milih langsung tidur, halakonya semangat misalnya. Itu ketetapan Allah enggak? Ketetapan Allah. Kadang ketetapan Allah bisa memilih, kadang enggak. Orang misalnya jalan udah hati-hati pakai motor, dari belakang ini ada truk nyerondol, biar. Ketetapan Allah enggak? Ketetapan. Nah, terkadang ketetapan bisa memilih dan kadang tidak bisa memilih. Seperti kita lahir bentuknya seperti ini ya. Maka itu pentingnya kata Allah Ta'ala, kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau diberikan cobaan bersabar. Coba bayangkan kalau orang semuanya ditetapkan masuk surga, ditetapkan bahagia semuanya, kaya raya semuanya. Kira-kira ada sabar nggak? Nanti nggak ada sabar, nggak ada pahala sabar. Kemudian keseimbangan dunia ini juga nggak akan seimbang. Makanya ada orang ditetapkan miskin, ada ditetapkan kaya. Masing-masing punya cobaan masing-masing juga. Dilanjutkan ini sebagai sebagai penguat dari sabda Nabi SAW sebelumnya, bahwa sudah ditetapkan di perut ibunya itu dia itu entah bahagia ataupun celaka. Kata Nabi SAW, "Fallahilladzi la ilaha ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar." Ada orang itu dari lahir sampai mau mati itu sholat rajin, ngaji rajin, belajar rajin. Fayasbiqu 'alaihi alkitab, tapi ketetapan Allah Ta'ala dia itu nanti matinya dalam keadaan yang lainnya, mungkin maksiat atau apa. Maksiat atau fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar. Tiba-tiba pas setahun akhir dia itu mulai condong pengen maksiat, kayak pengen ngerasa kayak saya sudah dari lahir itu sholat terus, belajar terus, ngaji terus, masa saya nggak pernah mendem, saya nggak pernah ngerokokan, nyobalah gitu. Nanti habis itu tobat misalnya. Nah, habis itu tobat dan dia nuruti
dan itu pun juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Ngeri enggak kira-kira? Ngeri. Yang kedua, fa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Ada orang dari lahir itu nakal, lahir di tempat orang-orang judi, lahir di tempat orang-orang dem-deman, lahir di tempat orang pezina semuanya, masyarakatnya zina. Dia berbuat itu, molimo itu, sampai akhir hayat, setahun 2 tahun sebelum dia mati, ternyata dia tobat. Allah tetapkan dia tobat. Kalau kita, mau apa? Yang menetapkan siapa? Allah. Yang punya siapa? Allah. Yang protes kita. Yang protes kita. Maka dia kemudian sholat, tobat, ngaji, menyadari kesalahannya sebelumnya. Habis itu masuk ke dalam jannah. Walaupun ya di jannah nanti tetap dihukum dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tetap dosa ada yang diampuni, ada yang tetap dibalas. Nah, ketika mendengar hadis ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita sudah di jalan kebenaran. Ketika kita sudah di jalan kebenaran, maka jangan sekali-kali menyimpang. Jangan sekali-kali nyoba jalan keburukan. Sani, yang kedua, ketika ada salah satu di antara kita delalah di jalan keburukan, misalnya delalah mas itu nakal, maka cepet-cepet tobat dengan harapan Allah menetapkan dia masuk ke dalam jannah. Apakah ada orang yang dia ibadah dari lahir kemudian mati pengen masuk neraka? Nggak ada, nggak ada. Dan apakah ada orang yang dia maksiat seumur hidupnya kemudian dia tetap pengen masuk neraka? Nggak ada. Semuanya pengen masuk surga. Itu pilihannya. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini menunjukkan kita itu tidak ada jaminan, ya. Kita itu nggak ada jaminan masuk surga ataupun masuk neraka. Nggak ada yang jamin. Allah Ta'ala aja bilang kepada Nabi Muhammad, ada yang awalannya ini soleh, kita ini misalnya, tiap hari adanya ya sholati, murojaah, hafal 30 juz, tiap hari teman-temannya baik-baik. Nggak ada jaminan kita nanti mati dalam keadaan soleh, nggak ada jaminan. Maka jangan sekali-kali sombong, ya. Jangan sekali-kali sombong. Saya sudah soleh, kamu itu nakal, kamu penduduk neraka, saya penduduk surga. Ini hadis ini sekaligus untuk ngerem orang-orang yang mau sombong. Misalnya sudah di pesantren gitu, kita lihat orang-orang SMK misalnya, itu orang-orang neraka semua, ya. Ataupun lihat orang-orang yang di gereja sana, itu neraka semua. Siapa yang menjamin? Ya, ada yang jamin nggak? Nggak ada. Betapa banyak orang yang Kristen habis itu akhir hayatnya tobat. Betapa banyak ustadz di akhirnya masuk Kristen. Ada nggak? Ada. Nggak ada jaminan. Maka dari itu yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti ditutup kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Kita sudah capek-capek dari kelas 1 tes imtak, ya, sudah dari capek-capek, ataupun dari MI kita sudah ngafal hadis-hadis, masa kita akhir hayatnya dalam keadaan kafir, kan? Nauzubillahi min dzalik. Maka kita selalu berdoa sama Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam, matikanlah saya dalam keadaan iman, matikan saya dalam keadaan soleh. Jangan sampai mati dalam keadaan toleh. Faham ya? Faham. Terkadang orang mungkin kalau belum membaca hadis ini, dia
ternyata sekarang masih dalam keadaan soleh, dia menyombongkan diri, saya ini penduduk surga, saya sudah haji, Pak Haji, ataupun sudah umroh, Pak Umroh misalnya. Pak kan satu kiai haji, kiai umroh misalnya. Kiai umroh siapa? Kemudian ngomong, itu yang di jalan-jalan itu semuanya sesat, masuk neraka semua. Itu mesti akhir hayatnya nanti kafir semua. Siapa yang jamin? Nggak ada yang menjamin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, hadal hadis yanbaghi ay yakuna ashadda syai'in fil hasi ala ziyadati fil ilm. Hadis ini satu-satunya hadis ataupun termasuk hadis yang sangat menekankan seseorang selalu nambah amalnya, amalnya, karena dia nggak tahu. Li'annaka la ta'lamu hal anta min ahli sa'adah am anta min ahli syaqawah. Kamu nggak tahu kamu itu nanti penduduk surga atau penduduk jannah. Makanya hadis ini menghasung seseorang untuk selalu beribadah terus. Entah nanti Allah tetapkan, terserah Allah, ya enggak? Yang penting kita ibadahnya sudah banyak. Kalau misalnya Allah menetapkan, na'udzubillah min dzalik, kita ternyata di akhirnya itu celaka misalnya, di akhirnya berbuat dosa yang besar, tapi kan kita berharap dari amalan sebelumnya ini menghapuskan dosa yang akhirnya. Yang penting jangan sampai kita itu keluar dari Islam gitu ya, jangan sampai kita keluar dari Islam, masuk Kristen. Itulah dari hadis yang keempat. Ada yang ditanyakan? Bisa diulangi ya nanti ya. Selanjutnya al-hadisul khamis, Iqra Sa'ad. Al-hadisul khamis. Al-hadisul khamis, an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdillahi Aisyah, dari ibunya Abdullah namanya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa, ahdasa, membuat pembaharuan, siapa man, fi amrina, pada urusan kami, ai fi dinina, hadza, ini, ma laisa minhu, tidak ada, minhu, darinya, dari agama atau min amrina, fahuwa raddun, maka dia tertolak, tertolak. Wa fi riwayatin Muslim, dan pada riwayatnya miliknya Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal amalan akan amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa qad 'allaqaha al-Bukhari. Nah, hadis ini membahas tentang bid'ah. Kalau MTA sering dengar ya, kullu bid'atin dhalalah,
wa kullu dhalalatin finnar. Sangat masyhur sekali ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat pembaharuan, membuat sesuatu yang baru, fi amrina, ini kata kuncinya ya, di dalam agama, ma laysa minhu, yang tidak ada padanya agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Siapa yang membikin aturan di dalam agama yang itu tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tertolak. Maksudnya tertolak, tidak sah. Dan dia yang tadi, maka dia dolal, sesat. Kalian terbayang apa ketika membaca hadis ini? Adzan pakai mic bid'ah. Apa lagi? Salaman habis sholat. Hah? Sholawat habis? Salaman habis sholat. Apa lagi? Zikir bareng-bareng. Apa lagi? Ketika kalian membaca hadis ini, kalian terbayang apa? Ada lagi? Terbayang menari-nari ketika sholawatan. Menari-nari ketika sholawatan. Ada lagi? Yang geleng-geleng gini. Yang geleng? Yang gini-gini. Geleng-geleng. Yang gini-gini. Nah, yang antum sebutkan tadi, ada yang ada yang tidak bid'ah, ada yang tidak bid'ah, kecuali kalau memang dia membuat aturan baru. Misalnya habis sholat wajib salaman, tidak salaman dosa. Nah, itu membuat bid'ah, ya enggak? Bid'ah, dia membikin sendiri, padahal salaman tidak ada kewajiban. Nah, yang antum sebutkan tadi misalnya zikir, yang penting ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh azan misalnya pakai mic. Apakah mic itu termasuk agama? Enggak. Termasuk agama enggak? Misalnya nulis pakai pensil ya, nulis pakai pensil. Apakah di zaman Nabi ada pensil? Ada pensil seperti ini, harga 18.000, mahal ya? Sudah berapa kali ini dihilangin? Ada enggak? Apakah kemudian seperti contoh-contoh yang lain? Apakah bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang baru. Contoh, misalnya sholat wajib berapa? 5. Dan dia bikin sholat wajib 6. Satunya jam 9 pagi. Sholatnya 2 rakaat. Namanya sholat apa ya? Pokoknya apa? Sholat misalnya Al-awwal. sholat asani misalnya. Bikin sholat baru. Dan dia menetapkan itu sholat wajib. Bid'ah enggak? Bid'ah. Enggak ada enggak? Ada enggak dari Nabi? Tidak ada. Itu yang disebut bid'ah. Misalnya zikir keras ataupun tidak keras. Ada perintah zikir enggak dari Nabi? Ada. Entah dia mau caranya bagaimana, terserah. Dia misalnya pengen afdol ini, ambil enggak afdol ini. Misalnya salaman setelah sholat. Apakah bid'ah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salaman enggak? Hah? Enggak menyuruh. Idza tasafaha ahadakum, apa itu? Idza laqiya ahadakum fayasfahani, ya lupa Ustaz. Dan ketika kalian bertemu dengan saudaranya, kemudian berjabat tangan. Nah, ingat gak hadis itu? Maka gugur dosa-dosanya. Misalnya Ustaz jabat tangan sama Iqbal, maka dosa-dosa Iqbal ini gugur. Ya. Dosa-dosa kecil tentunya ya Pak ya. Jangan bangga dulu Mas Iqbal ya. Dosa-dosamu sama Ustaz ini mah. Maka gugur dosa-dosa kecilnya. Dan makanya sering-sering salaman sama Ustaz ya. Apakah bid'ah? Tidak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh untuk ketika salaman dan yang lain sebagainya. Ketika itu bid'ah, walaupun ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Enggak, sebenarnya bid'ah hasanah itu ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena dia agak baru saja caranya,
agak baru caranya. Misalnya sholawat, apalah, mungkin bikin sholawat dari Sabtu misalnya. Baru nggak ada zaman Nabi misalnya sholawat harus hari Sabtu misalnya. Nah, karena di situ mungkin ustadznya melihat longgarnya para jemaah ini hari Sabtu, maka dibikin sholawat hari Sabtu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya sholatan, sallallahu lahu asyran." Siapa yang sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Taala bersolawat untuknya 10 kali lipat. Misalnya mendoakan sholawat kan ketika sesama dari Allah kepada hamba kan berarti ampunan. Kalau kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat 10 kali lipat. Perintah dari Nabi enggak? Perintah dari Nabi. Entah itu tata caranya ya terserah. Nggak ada aturan dari Nabi, nggak boleh sholawat hari Sabtu misalnya, kan nggak ada. Kecuali kalau orang mengatakan tidak sah sholawat kecuali hari Sabtu, nah, baru nggak itu? Baru, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada membatasi seperti itu, tidak ada membatasi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada kaidah al aslu fil ibadat al hurmah atau al haramah. Asal semua ibadah itu nyembah Allah ataupun aturan-aturan ibadah itu, entah doa apapun, itu semuanya haram. Asalnya semuanya haram. Salat itu haram, doa itu haram, semuanya haram. Aslul ibadah haram. Illa ayyaridad dalil, kecuali ada dalil yang mensyariatkan itu. Salat ada dalilnya enggak? Ada. Maka dia tidak haram, ya. Bahkan wajib. Misalnya berdoa, kalau tidak ada dalilnya, maka dia haram. Kemudian setiap keharaman, setiap yang dilarang dalam ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Maka ibadahnya tidak sah, walaupun di kaidah ini juga ada khilaf juga ya, ada khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan dari hadis ini? Karena hadis yang kelima ini juga menghasung untuk ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama menganjurkan untuk ikhlas. Jadi ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Kalau mau ibadahmu diterima, satu ikhlas mengharap ridha Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada perintahnya jangan dilakukan. Kalau nggak ada perintahnya jangan dilakukan. Hadis ke-6. Maka kalian mungkin nanti kalau kembali ke daerah masing-masing atau kalian mengabdi di suatu daerah, ketika menemukan sesuatu yang baru maka diteliti dulu. Jangan langsung mengatakan bid'ah dolalah finnar. Ada orang yang dia nggak tahu dalil, tiba-tiba melihat dolal finnar. Man fil jannah? Ana wa ummati, ya. Ana wa sahibi, ana wa ahli. Al-akharun yadkhuluna nar jami'an. Bid'ah. Ya, semuanya masuk neraka. Dan terus penduduk surganya siapa? Ya saya dan keluarga saya dan sahabat-sahabat saya. Surga milik saya, mau apa? Hadis ke-6. Gitu ya, Bel ya. Nanti jangan pulang-pulang langsung bid'ah dolal. Enggak tahu dalilnya bid'ah dolal. Silakan dibaca. Mas siapa? Akmalul ibadat. Akmal. Silakan. Al-hadis sadis. Al-abi. Itu Hamzah ya. Bentar Akmal. An abi, bukan an abi. Oh, salah. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa
innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabra'a bi dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami qarra'i yar'a haula hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Al-Haditsus Sadis An Nabi Abdullah Nu'man bin Bashir, dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu, mendengar siapa saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasul, inna, sesungguhnya al-halala, kehalalan, bayyinun, jelas, wa innal harama, dan sesungguhnya keharaman, bayyinun, jelas, wa bainahuma, dan diantara keduanya, halal dan haram, umurun, beberapa perkara, mushtabihatun, yang samar-samar, la ya'lamuhunna, tidak mengetahui, hunna, mereka, mushtabihat, katsirun, kebanyakan, minan nasi, dari manusia. Faman, barang siapa, ittaqa, menjaga, asyubuhati, perkara-perkara yang samar-samar, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah membersihkan, lidinihi, terhadap agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a, dan barang siapa yang dia terjatuh, fis syubuhati, di dalam perkara-perkara yang syubuhat, waqa'a, dia terjatuh, fil haram, di dalam perkara yang haram. Karra'i, seperti penggembala, yar'a, yang dia menggembala, haulal hima, di sekitar tanah larangan, yushiku, yushiku, apa itu namanya, yushiku, terjemahnya yushiku, dikhawatirkan, ayyar ta'a, bahwasanya dia terjatuh, fihi, padanya. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya setiap raja, hima, dia mempunyai tanah larangan, tanah yang enggak boleh digembala, tanah yang enggak boleh disentuh. Ala, ketahuilah, wa inna himallah, dan sesungguhnya tanah larangannya Allah, maharimuhu, keharaman-keharamannya. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza saluhat, atau idza salahat, apabila baik, salahal jasadu kulluh, baik seluruh badan, wa idza fasadat, apabila jelek, fasadal jasadu kulluh, jelek seluruh badan. Ala, ketahuilah, wahia, dan dia, al-qalbu, adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diceritakan dari Abdullah Nu'man bin Bashir, namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu di dalam ceritanya, beliau adalah anak pertama yang lahir dari sahabat Ansor. Ini berarti dari orang-orang yang menolong orang muhajir, berarti kan.
dari penduduk Madinah. Orang yang pertama lahir dari kalangan Ansor setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Setelah Nabi hijrah, habis itu ada anak lahir. Nah itu pertama itu namanya Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Ingat-ingat. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa orang pertama kali yang lahir? Itu namanya Nu'man bin Bashir. Orang terkenal. Kemudian kalau dari sahabat muhajir, dari sahabat orang yang hijrah yang dari Mekah, itu Abdullah bin Zubair. Itu pertama lahir. Abdullah bin Zubair. Nah, hadis ke-6 ini membahas tentang sikap wara'. Sikap wara' itu menjauhi sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang masyubha. Kalau Syekh mencontohkan itu dukhon. Tahu dukhon enggak? Nah, sesuatu yang syubhat itu biasanya nanti para ulama memperselisihkan. Khilafnya itu bukan boleh atau tidak boleh, tetapi makruh dan haram. Makruh dan haram. Nah, kalau dukhon itu mentok-mentoknya itu makruh. Mentok-mentoknya dukhon apa, Bal? Tahu dukhon enggak? Dukhon itu adalah asap hitam. Asap hitam yang disedot sama orang. Asap hitam itu enggak harus warnanya hitam, ya. Hitam itu bisa saja sifatnya dia hitam. Hitam berarti apa? Jelek. Paham ya? Tahu dukhon? Rokok. Rokok. Itu mentok-mentoknya makruh ya. Mentok-mentoknya walaupun ada orang yang nanti mencari-cari kehalalannya. Orang mencari-cari kehalalan. Paham ya? Nah. Enggak, saya mencontohkannya seperti itu. Dukhon itu sesuatu yang, maka barang siapa yang menjauhi dukhon, menjauhi kabut hitam ya. Dukhon itu kabut hitam. Bahasa kita ya rokok. Maka dia telah menjaga dirinya. Dia telah menjaga agamanya. Katanya ya, menurut survei membuktikan. Kamu tahu itu? Survei membuktikan bahwa di dunia ini orang tidak merokok hanya 5%. Salah satunya Ustaz Khairil ya. 5% saja di dunia ini yang tidak merokok. Tidak merokok. Dan menunjukkan bahwa mungkin dari 95% itu separuhnya dia bisa membaca, separuhnya tidak bisa membaca. Dan dari yang bisa membaca ada yang bisa memahami, ada yang tidak bisa memahami. Dari yang bisa memahami ada yang tidak mau melakukan, ada yang mau melakukan. Ada orang lihat bungkusnya rokok itu hampir setiap beberapa itu dirubah. Dulu menyebabkan ini. Kemudian membunuh aja masih belum nanti ada lagi. Merokok itu membahayakan di sekitarmu. Oh, itu dirubah-rubah. Pokoknya intinya rokok itu nggak bagus loh. Padahal mereka pengen bilang itu. Intinya rokok itu nggak bagus. Jangan ngerokok. Nanti mungkin lama-lama di akhir itu akan ditulis jangan ngerokok, tapi tetap dijual rokoknya. Nah, enggak? Kemudian menjadi persoalan. Kenapa rokok yang bahayanya seperti itu tetap dijual di Indonesia? Apa? Ada yang bilang ya namanya lahu fulus maka mulus. Karena termasuk pajak yang besar itu ya rokok. Pajak kepada negara. Makanya ada menurutnya nggak masalah lah. Yang penting masih ada yang merokok, ya kan? Masih ada yang merokok. Yang lebih berbahaya lagi FAPE. Kata salah satu orang yang menghalalkan rokok ya, itu tentunya mencari-cari. Itu katanya masih mending rokok herbal. Masih mending rokok herbal. Ya enggak, rokok dari apa? Tembakau dari apa? Tanah. Dari tanaman kan? Berarti masih herbal katanya. Masih herbal, mending rokok daripada vape itu kimia. Tapi dua-duanya jelek. Yang mau ikut mazhabnya para ulama ya
Yang mau menghalalkan ya jangan di sini. Terserah, nanti kalau kalian lulus di sini monggo, mau ngambil madhab yang rokok itu nggak masalah ya monggo. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi, dan kehormatannya. Jadi orang nggak ngerokok itu sangat-sangat terhormat ya. Berbahagialah orang-orang yang sampai sekarang belum mencium rokok ya. Apa itu nggak bisa? Mencium. Oh, Jangan gunakan mulut kalian untuk mencium rokok ya. Gunakan mulut kalian untuk mencium yang berpahala ya. Buset. Kemudian selanjutnya, wa inna fil jasadi mudghah, di tubuh ini ada satu gumpal daging. Satu gumpal daging ini ketika dagingnya itu bersih, maka bersih seluruh badan. Ketika segumpal daging ini kotor, maka dia mengotori seluruh badan. Wahya al-qalbu, dia adalah hati. Ada yang mengatakan hati, al-qalbu di sini adalah jantung. Ada yang mengartikan jantung. Nah, ada yang mengartikan yang lainnya. Nah, intinya di sini ada al-qalbu, hati, batin kita. Ketika batinnya ini baik, maka pikirannya juga kan baik. Tapi kalau hatinya, maka pikirannya akan kotor. Karena pikiran-pikiran kotor itu nanti akan memperkeruh hati ya. Ketika hatinya kotor, maka sesuatu itu akan mempengaruhi otak, dan ketika otak itu kotor, maka apa yang dia omongkan kan semuanya kotor. Ada yang mengatakan tubuh ini, ulama mengatakan tubuh ini terdiri menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Batin adalah hati, zahir adalah lisan. Zahir adalah lisan. Kalau hatinya baik, maka nanti amalnya akan baik. Kemudian ketika yang zahirnya baik, lisannya baik, nanti semuanya juga akan baik. Amal-amalannya juga akan baik. Kemudian ada ulama yang mengatakan juga, orang itu mau ngelihat hatinya, lihat saja mulutnya. Bukan maksudnya hatinya hitam terus mulutnya hitam, enggak. Bukan gitu. Maksudnya kalau orang ingin melihat hatinya, lihat ucapannya. Ya, bukan kita bukan kita menjudge orang itu kemudian jelek masuk neraka Anda ya. Itu melihat aja hatinya kotor atau enggak. Itu dari omongannya. Kalau orang suka teriak-teriak manggil temennya pakai ngomongan apa? Misalnya orang namanya Khalid, dipanggilnya apa? Misalnya apa ya? Laron misalnya. Laron misalnya. Atau apa? Khalid disebutnya laknatullah misalnya. Orang ketawa itu biasanya itu. Nah, misalnya, maka itu bisa dipastikan, bukan dipastikan ya, itu 99,999% itu hatinya juga seperti itu. Jadi kalau pengen ucapannya bagus, hatinya dibersihkan. Hatinya dibersihkan. Kita dulu dicontohkan orang itu punya hati. Hati itu seperti selembar kertas. Seperti selembar kertas. Nah, itu kalau dia kotor, itu diibaratkan dia menetesi itu dengan tinta hitam. Kalau dia berbuat baik, maka tintanya dihapus, atau mungkin papan tulis bisa dihapus ya dengan tinta. Kalau setiap dia membuat kebaikan, maka dibersihkan. Kemudian dia membuat kesalahan, dicoret lagi. Dia membuat kebaikan, dihapus. Ada bekasnya ketika sekali menghapus. Tapi kalau dihapus berulang-ulang kali, habis itu pakai soklin, atau kalau mungkin roset pakai apa itu, pel. Dibersihkan, lama-lama kinclong enggak? Kinclong. Nah, cara mengotori hati ini tutorial ya. Yang mau hatinya kotor, maka bermaksiatlah, maka hatimu akan kotor. Tutorial membersihkan hati, beramal soleh. Kalau mau hatimu bersih, maka beramal soleh. Kuncinya dua ya, itu hadis ke-6. Satu hadis lagi. Maka ini ya, terakhir penutup, ketika kita membaca hadis-hadisnya Nabi SAW, maka direnungkan, apakah saya sudah termasuk ini atau belum? Apakah saya menghindari ini atau belum?
Seperti judul skripsinya Ustadz ya, muhasabah itu meningkatkan kedisiplinan. Muhasabah itu meningkatkan kedisiplinan. Orang yang sering muhasabah itu mesti disiplin. Orang nggak pernah muhasabah itu amburadul, hidupnya nggak teratur. Waktunya halaqah tidur misalnya, nggak disiplin. Waktunya halaqah telat, ngapain di kamar mandi, ngakak-ngakak. Nggak tahu dia ngapain di kamar mandi. Yang penting nggak disiplin. Tapi nggak disiplin. Maka sering-sering kalian muhasabah ketika mendengar sabda Nabi seperti ini. Apakah hati saya sudah bersih? Dilihat dari ucapan saya itu masih ngakak-ngakakan nggak? Maksudnya ngakakan yang tidak berfaedah. Tahu nggak ngakakan yang tidak berfaedah? Mungkin kalau ngakak itu ketawa di majelis ilmu membahas tentang hadis mungkin bisa seperti Nabi SAW. Pernah beliau bukan ngakak ya, maksudnya tersenyum tertawa beliau ya tertawa manis lah. Contohnya beliau ketika ada seorang tua nenek-nenek ke majelis seperti ini, ada nenek-nenek ibu tanya di belakang, ya Rasulullah SAW, apa saya itu kan udah tua, nanti gimana saya nanti di akhirat? Kata Nabi SAW, bah ngapunten nggih. Kalau bahasa kita ngapunten nggih, di surga nggak ada orang tua ya. Nggak ada orang tua. Oh langsung sakit hati. Sakit hati. Habis itu kata Nabi, bah tapi nanti kamu di sana jadi 6 lagi. Wah langsung seneng. Wah ya. Wah saya jadi cantik lagi ya, seneng langsung. Misalnya Iqbal itu nanti sudah putih ya, udah putih, udah kriut, masih ngakak gitu Pak. Nah, misalnya sudah jelek gitu, tiba-tiba Iqbal datang, Ustadz saya sudah tua nanti kalau di jannah gimana? Maaf Bal, orang tua nggak ada jannah ya. Maaf ya, sorry. Nanti jadi muda lagi Pak. Nah gitu ya, perbanyak muhasabah. Apakah kita sudah baik atau belum? Baik itu bukan ukurannya manusia ya. Karena orang mengatakan saya nggak perlu masuk Islam, cukup saya jadi orang baik masuk surga. Baik itu bukan apa? Ukurannya bukan apa maumu ya, tapi apa maunya Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mau itulah yang orang baik ya. Orang baik itu bukan orang yang ngasih terus, enggak. Dia manut sama Allah karena apa? Barometernya orang baik itu ya tergantung Allah ya. Bukan tergantung orang. Kalau tergantung orang nanti beda-beda. Menurut saya baik itu seperti ini, menurut saya baik itu seperti ini, bukan barometer dari Allah Ta'ala. Maka orang salah ngomong saya baik saja, tidak perlu masuk Islam, tidak perlu manut sama Allah, masuk surga. Surganya siapa? Surganya mbahmu. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.